Selamat pagi, Bu Vivi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya yang bernama Michael Andrew Suryadi, Melani Sugiyarti, Yoni Hindirwan, dan saya sendiri. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang dasar perpajakan PBB, perkotaan dan pedesaan. Yang pertama, pengertian PBB. PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. PBB itu merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Ada PBB karena kepemilikan hak, penguasaan, dan atau perolehan manfaat terhadap suatu tanah, bumi, dan bangunan. Selanjutnya, objek dan subjek PBB. Objek pajak bumi dan bangunan, objek PBB P2 menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Terus selanjutnya subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melani. Saya Melani akan melanjutkan pembahasan terkait bukan objek pajak bumi bangunan. Ada 6 macam, yaitu pertama, digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Tentu tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenisnya. Keempat, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, juga tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan terakhir, keenam, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Selanjutnya, komponen dalam menghitung pajak bumi bangunan. Pertama, NJOP, nilai jual objek pajak, adalah harga rata-rata dari transaksi jual-beli properti, seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Ketentuan harga rumah ini ditentukan oleh pemerintah provinsi, maka tidak heran besaran NJOP di setiap daerah berbeda-beda. Contoh, NJOP daerah Jakarta Selatan Kebayoran Lama sebesar Rp4.263.000 sampai dengan Rp25.995.000 per meter persegi. Berbeda dengan kawasan Pasar Rebo, Jakarta Selatan yang mencapai Rp3.745.000 per meter persegi. Pada perhitungan pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan atau PBB P2 tidak terdapat NJKP, nilai jual kena pajak, yang merupakan suatu persentase tertentu dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Kedua, NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak terkena pajak. Besaran nilai NJOP TKP ini berbeda-beda tergantung dari wilayah. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/2000, nilai NJOP TKP tertinggi senilai Rp12 juta. Selanjutnya, tarif PBB Jakarta. Pada dasarnya, tarif PBB di setiap daerah berbeda-beda. Di kawasan DKI Jakarta sendiri, besaran tarif PBB terbagi 4, yakni pertama,
dengan tarif 0,01% untuk NJOP di bawah 200 juta. Kedua, dengan tarif 0,1% untuk NJOP 200 juta hingga di bawah 2 miliar. Ketiga, dengan tarif 0,2% untuk NJOP 2 miliar hingga di bawah 10 miliar. Dan keempat, dengan tarif 0,3% untuk NJOP 10 miliar atau lebih. Selanjutnya akan dibahas oleh Michael. Oke, untuk melanjutkan penjelasan teman saya tadi, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh. Pak Budi mempunyai tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta berupa tanah seluas 1.000 meter persegi dengan NJOP 180.000 per meter persegi, bangunan seluas 400 meter persegi, NJOP 2.400.000 per meter persegi, taman seluas 200 meter persegi, nilai jualnya 1.300.000 per meter persegi, pagar sepanjang 300 meter persegi dengan nilai jualnya 500.000 per meter persegi. Besarnya NJOP TKP di kota tersebut adalah 12 juta rupiah. Tarif PBB ditetapkan sama seperti tarif PBB yang ada di daerah Jakarta, yaitu NJOP di bawah 200 juta dikenakan tarif 0,01%. Untuk objek pajak dengan NJOP dari 200 juta sampai dengan di bawah 2 miliar, itu tarifnya 0,1%. NJOP dari 2 miliar sampai dengan di bawah 10 miliar, tarifnya 0,2%. NJOP dari 10 miliar atau lebih akan dikenakan tarif 0,3%. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Menghitung besarnya PBB yang terutang, itu kita kalikan. NJOP tanah 1.000 dikali 180.000 sama dengan 180 juta rupiah. NJOP bangunan 400 dikali 2.400.000 sama dengan 960 juta rupiah. NJOP taman 200 dikali 1.300.000 sama dengan 260 juta rupiah. NJOP pagar 300 dikali 500.000 sama dengan 150 juta rupiah. Kemudian dijumlah untuk menemukan total NJOP tanah dan bangunan, yaitu sebesar 1.550 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP yang ada di daerah tersebut, yaitu 12 juta rupiah. Ketemu hasil nilai jual objek pajak kena pajak sebesar 1.538 juta rupiah. Kemudian dikali 0,1% untuk mencari PBB yang terutang. Kenapa 0,1? Karena tarif yang digunakan di daerah Jakarta tersebut ada ketentuannya, yaitu NJOP dari 200 juta sampai dengan di bawah 2 miliar, tarifnya 0,1%. Maka ketemu PBB yang terutang, yaitu sebesar 1.538.000. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Yoni. Halo, saya Yoni Nirwan dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PBB P2 di DKI Jakarta. Nah, seperti yang sudah rekan saya bahas sebelumnya, bahwa PBB itu ada yang namanya bukan objek pajak. Nah, ada beberapa kriteria yang merupakan bukan objek pajak. Salah satunya nih, adalah bumi dan bangunan yang didirikan sebagai lembaga pendidikan dan sosial. Namun, yang kali ini akan saya bahas adalah pengecualian terhadap hal tersebut. Nah, di sini kita akan ambil contoh perguruan tinggi swasta dan rumah sakit swasta. Nah, di sini kan lembaga pendidikan dan sosial mendapat perlakuan khusus terhadap pengenaan PBB. Karena seiring berjalannya waktu, PTS dan rumah sakit swasta tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan dan sosial saja, tetapi juga sebagai lembaga yang bisa memperoleh laba atau penghasilan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika PBB dikenakan pula terhadap kedua institusi tersebut. Nah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta maupun rumah sakit swasta yang mendapat tarif PBB. Nah, untuk kriteria perguruan tinggi swasta sendiri, luas bangunan sama dengan 2.000 meter persegi atau lebih, luas tanah 20.000 meter persegi atau lebih, jumlah lantai sama dengan 4 lantai atau lebih, jumlah mahasiswa sama dengan 3.000 orang atau lebih, jumlah pungutan dalam 1 tahun atau lebih, sama dengan 2 juta rupiah. Nah, untuk kriteria rumah sakit swasta, yang pertama jumlah tempat tidur untuk pasiennya tidak
mampu menampung 25% dari jumlah semula tempat tidur. Sisa hasil usaha untuk reinvestasi dalam rumah sakit, bukan untuk pengembangan di luar rumah sakit. Nah, apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka akan dikenakan tarif sebesar 50% atau setengahnya dari ketetapan yang seharusnya dibayar. Kemudian, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan ambil contoh nih, mengenai PTS yang ada di Jakarta, yaitu UKRIDA. Universitas Kristen Kedawacana, Jakarta menempati tanah seluas 20.000 meter persegi dan bangunan seluas 2.000 meter persegi masing-masing, dengan NJOP sebesar 200.000 per meter persegi dan 505.000 per meter persegi. Besarnya PBB dihitung sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan hitung nilai jual objek pajak buminya dulu, yaitu sebesar 20.000 meter persegi dari tanahnya seluas 20.000 meter persegi dikali dengan 200.000 per meter persegi NJOP-nya, sehingga didapat hasilnya 4 miliar. Kemudian NJOP bangunan kita hitung juga 2.000 meter persegi luas bangunannya dikali dengan 505.000 per meter persegi, sehingga hasilnya 1 miliar 10 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan menjadi NJOP bumi dan bangunannya itu senilai 5 miliar 10 juta rupiah. Nah, di sini dalam contoh dikenakan nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya sebesar 10 juta rupiah. Kita kurangi sehingga nilai jual objek pajak kena pajaknya menjadi 5 miliar. Nah, 5 miliar ini kita hitung PBB yang seharusnya terutang sebesar 0,2%. Dapat dari mana? Dapat dari pembahasan sebelumnya. Karena di sini NJOP-KP-nya itu melebihi 2 miliar dan tidak melebihi 10 miliar. Maka tergolong tarifnya itu 0,2% dikali dengan 5 miliar, sehingga hasilnya 10 juta. Nah, 10 juta ini yang sudah kita dapatkan dari PBB terutang, kita kalikan lagi dengan 50% tarif PBB yang seharusnya, yaitu 50% dikali 10 juta. Hasilnya adalah 5 juta. Nah, ini juga berlaku sama dengan rumah sakit swasta yang tadi kita sudah bahas. Nah, untuk ini, apabila suatu PTS mengalami kerugian, maka PTS dapat mengajukan pengurangan besarnya 75% dari ketetapan 50%. Nah, jika seandainya nanti nih PTS tersebut rugi atau tutup, itu bisa mengajukan pengurangan sebesar 75% dari 50% yang tadi sudah ditetapkan. Nah, demikian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.